Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Sofria dan Bapak Ridwan, selaku pengampu dan pemegang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Saya Maulana Hyar dan akhiran NIM 353 di sini akan mempresentasikan mengenai analisis kasus korupsi Wakil Ketua DPR. Let's begin. Kronologinya, pada tahun 2018, Indonesia digemparkan dengan kasus korupsi yang bersarang di DPR, di mana tersangka yang pada saat itu menjadi Wakil Ketua DPR, yaitu Taufik Kurniawan. Wakil Ketua DPR fraksi PAN, Taufik Kurniawan ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap senilai 3,65 miliar dari Muhammad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen periode 2016 sampai 2021. Penerimaan suap tersebut diduga sebagai fee 5% pengurusan anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen yang merupakan daerah pemilihan Dapil Taufik Kurniawan. Dapil Taufik adalah Jawa Tengah 7 yang terdiri dari Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. Dua kepala daerah kabupaten tersebut, yaitu Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga Tasdi, juga menjadi tersangka kasus korupsi di KPK. Saat pengesahan APBN perubahan tahun 2015, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan 93,37 miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen. Dalam surat tuntutan Bupati Kebumen, disebutkan bahwa Yahya Fuad pada Juni 2016 ditawari oleh Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR RI, di mana ada dana alokasi khusus perubahan tahun 2016 untuk jalan sebesar 100 miliar. Sanksi yang dikenakan dalam kasus ini, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan hukuman minimal 44 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Faktor pendorong terjadinya korupsi dalam kasus ini antara lain penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR memiliki akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan yang signifikan, termasuk alokasi anggaran. Posisi ini memberikan kesempatan besar untuk menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Yang selanjutnya, budaya korupsi. Korupsi seringkali dianggap sebagai praktik yang lumrah atau diterima di lingkungan politik. Budaya semacam ini membuat individu lebih mungkin terlibat dalam korupsi karena melihatnya sebagai norma yang diterima dalam sistem. Yang terakhir yaitu kurangnya etika dan integritas. Kurangnya integritas dan etika profesional di kalangan pejabat publik merupakan faktor kunci dalam terjadinya korupsi ketika nilai-nilai moral dan etika diabaikan. Individu lebih mudah terjerumus dalam praktik korupsi. Dampak yang terjadi atas korupsi tersebut antara lain, yaitu kerugian finansial bagi negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, seperti yang dilakukan Yahya Fuad ke Taufik Kurniawan ini. Selanjutnya, penurunan kepercayaan publik. Terlibatnya seorang pejabat tinggi seperti Taufik Kurniawan dalam kasus korupsi memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Hal ini menurunkan kredibilitas dan legitimasi DPR sebagai institusi yang seharusnya mengawasi dan membuat undang-undang demi kepentingan rakyat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penurunan kualitas pelayanan publik.
Dana yang disalahgunakan akibat korupsi menyebabkan penurunan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada layanan publik. Yang terakhir yaitu ada saran. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Tingkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Publikasikan laporan keuangan dan audit secara rutin untuk memungkinkan pengawasan oleh publik dan media. Selanjutnya ada penguatan KPK. Dukung dan perkuat peran KPK dalam memberantas korupsi. Berikan sumber daya dan kewenangan yang cukup agar KPK dapat bekerja lebih efektif dalam menyelidiki dan menindak kasus korupsi. Selanjutnya ada pelaporan aset pejabat publik. Wajibkan pelaporan aset secara berkala oleh pejabat publik. Sistem pelaporan aset yang transparan dapat membantu memantau kekayaan pejabat dan mendeteksi kekayaan yang tidak wajar. Yang terakhir yaitu ada pelibatan masyarakat dan media. Libatkan masyarakat dan media dalam pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Media dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat bisa berperan sebagai watchdog untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan mendorong transparansi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.